Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syarif Hidayatullah, NPM 2021020446. Dari jurusan Syariah Hukum Tata Negara kelas B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang telah diberikan oleh Pak Herpin, yaitu mengenai substansi hukum Islam, yaitu makna hakikat suatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakan dari golongan-golongan lain. Nah, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu mantik atau logika sebagai jami atau memuat dan mani atau menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat atau genus proximum dan perbedaan spesifik atau diferensia spesifika. Jenis atau genus ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu. Artinya pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuhnya. Perbedaan spesifik atau diferensia spesifika ialah setiap pengertian yang membedakan golongan atau spesies dari jenis genusnya. Misalkan berakal budi membedakan manusia atau spesies dari hewan atau genus. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengertian filsafat hukum Islam. Nah, filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengertian tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkas, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat, hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian yang dimaksud dengan filsafat hukum. Yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas atau mabda, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijma ulama, fatwa lembaga keagamaan, filsafat. Nah, dari situ filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmat al-tashri. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam ini memiliki ciri, yaitu yang pertama, wacana atau argumentasi, yang menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris atau perbincangan dengan menutup mata. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu disadari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Nah, yang kedua yaitu segala hal atau apa yang ada di alam. Artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tersentuh oleh pembicaraan filsafat atau tidak ada permasalahannya. Filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itu yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamah oleh filsafat, karena inilah universalisme filsafat. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistematis. Artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku
sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Nah, dengan demikian perbincangan tersebut tetap atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radix artinya akar, yang juga disebut arc sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan yaitu adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafati atau philosophical belief. Nah, yang selanjutnya yaitu hakikat, merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi, filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terhadap di belakangnya, yang terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Berdasarkan 5 ciri berikut, filosofis tersebut dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang melalui kontemplasi, pemikiran dan sistematis, logis dan radikal. Nah, selanjutnya yaitu ada segala hal yang difikirkan oleh filsuf berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua yaitu berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga yaitu segala sesuatu yang rasional dan irasional. Yang keempat yaitu semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima yaitu berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Yang keenam yaitu sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan tidak terbatas. Yang ketujuh yaitu berhubungan dengan teori pengetahuan pada suatu keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun yang subjektif. Yang kedelapan yaitu berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. Yang kesembilan yaitu berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia. Tesis yang menghasilkan antitesis dan menciptakan sintesis. Nah, tadi adalah sedikit materi yang bisa saya jelaskan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.